Pak Soekarno, wali Allah. Inilah bukti-bukti bahwa Pak Soekarno adalah walinya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka pembuktian bahwa Insinyur Soekarno atau Bung Karno atau Bapak Soekarno atau Presiden Republik Indonesia pertama kali adalah wali Allah. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Tawam Alim akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami nama Dawam Mu'alim, lahir di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Kami orang Sarang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kami alhamdulillah sebagai pendiri Pondok Pesantren Al-Ma'rifah di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Dan tatkala itu kami sebagai Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PC, pengurus cabang Kota Bontang, Kalimantan Timur. Kemudian kami juga sekarang ini menjadi salah satu anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Kami Al-Fakir Tawam Alim menyatakan bahwa Insinyur Soekarno adalah wali-walinya Allah. Wali-walinya Allah. Beliau salah satu wali Allah. Karena apa? Tanda-tanda wali Allah sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama di dalam surat Yunus ayat yang ke-62. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, ala, ingat-ingatlah, inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-walinya Allah. Wali-walinya Allah, lafaz aulia adalah jamak dari waliyun. Sesungguhnya wali-walinya Allah la khaufun, yaitu tidak takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidaklah bermula mereka wali-wali Allah itu yahzanuna, yaitu bersedih hati oleh mereka. Ini adalah tanda-tanda yang nyata. Wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan juga tidak bersedih hati. Coba kita lihat tentang Pak Insinyur Soekarno. Tatkala bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, kemudian oleh Jepang, ratusan bahkan ribuan bahkan jutaan umat Islam Indonesia merasa ketakutan, tertindas. Tetapi ada sosok seorang pemuda yang luar biasa bernama Insinyur Soekarno. Dia tidak takut, tidak bersedih hati, walaupun diintimidasi oleh penjajah, walaupun bahkan ditangkap, dibuang, disiksa, dibuang berkali-kali. Apakah beliau langsung mundur? Tidak. Tidak gentar, tidak mundur, tidak bersedih hati. Ini adalah ciri-ciri yang nyata bahwa beliau adalah walinya Allah. Kemudian kita perhatikan nih, apakah Pak Insinyur Soekarno itu anaknya seorang raja? Anaknya seorang pemimpin besar? Tidak. Walaupun beliau memiliki darah biru, tetapi orang tua beliau adalah orang tua biasa, tidak raja, tidak sultan, tidak pejabat besar.
Orang tua beliau juga bukan seorang kiai besar, bukan seorang ulama besar. Tetapi beliau memang betul-betul dipilih oleh Allah. Beliau dipilih oleh Allah, beliau belajar sungguh-sungguh ilmu agama, beliau belajar ngaji. Beliau belajar ngaji sungguh-sungguh, mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh. Beliau adalah santri tulen. Kemudian beliau belajar ilmu umum sampai beliau bergelar insinyur. Antara ilmu agama dengan ilmu umumnya sangat seimbang. Inilah yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno. Kemudian beliau memimpin pergerakan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Beliau tidak takut dan tidak pernah sedih. Walaupun beliau, Masya Allah, kehidupannya sangat sederhana. Luar biasa beliau. Ini adalah ciri-cirinya wali Allah. Kemudian ciri nyata ini gampangan bagi orang awam. Adakah selama beratus-ratus tahun, orang yang mampu membawa satu tanaman ditanam di kota Makkah Al-Mukarramah? Ini muncul wali Allah dari Indonesia namanya Insinyur Soekarno. Membawa pohon mimbah. Dari Indonesia disebut mimbo atau Jawa disebut mimbo, pohon mimbah. Dibawa oleh Insinyur Soekarno tahun 1955. Dibawa ke Mekah tuh, ditanam di Makkah Al-Mukarramah yang tandus, yang gersang. Tetapi karena memang karomahnya Insinyur Soekarno, karomahnya presiden kita pertama ini, maka pohon mimba itu tumbuh dan berkembang di mana-mana. Pohon mimba itu disebut pohon Soekarno. Coba renungkan, lah kalau ada generasi muda Indonesia yang menghina, melecehkan Insinyur Soekarno, maka awas, kualat ini kurang ajar. Tidak boleh satupun generasi bangsa Indonesia yang merendahkan, melecehkan Insinyur Soekarno. Beliau Insinyur Soekarno adalah wali-walinya Allah yang dipilih oleh Allah. Tatkala itu banyak ulama, banyak sarjana, banyak cendekiawan, banyak yang hebat anaknya raja. Tetapi kenapa semua itu tatkala itu, ya tahun 1945 ini tunduk kepada satu orang, yaitu Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Pak Hatta. Coba bayangkan, renungkan. Betapa banyaknya para ulama yang alim, santri-santri yang alim, yang sakti. Banyak cendekiawan yang pinter-pinter, yang pandai. Tetapi tatkala kemerdekaan itu, proklamasi kemerdekaan dan seterusnya, semuanya diserahkan kepada satu orang, yaitu Insinyur Soekarno. Coba direnungkan. Beliau ini seperti cahaya yang mampu menerangi seluruh jagat permukaan Nusantara. Sehingga mohon maaf, tatkala itu seluruh raja-raja, sultan yang ada di tanah Jawa, seluruh raja-raja dan sultan yang ada di tanah Sumatera, seluruh raja-raja dan sultan yang ada di tanah Kalimantan, seluruh raja-raja dan sultan yang ada di tanah Sulawesi dan yang lain-lainnya, semuanya menyatakan tunduk bersatu di bawah pimpinannya Insinyur Soekarno. Coba renungkan, bayangkan. Tatkala itu masih ada Jogja, Keraton Jogja sampai sekarang. Ada Solo, ada Banten, ada Cirebon, ada yang lain-lain. Di Sumatera mulai dari Aceh kemudian ada Bakarruyung dan yang lain-lain. Di Kalimantan ada Kutai, Kerajaan Kutai Kartanegara. Kemudian ada Kerajaan Banjar, ada di Palangkaraya, ada Sambas dan yang lain-lain. Kemudian di Sulawesi masih ada Kerajaan Goa, Ternate, dan yang lain-lain, ada Makassar. Kemudian ke timur, mulai dari ini Madura, ya ke timur lagi, sampai ke Bali. Kemudian semuanya ini tunduk. Bayangkan kalau bukan wali-wali Allah, Sulitlah begini kok masih ada yang menyaksikan bahwa Insinyur Soekarno bukan wali Allah. Ini bagaimana sih, Dul? Coba renungkan, bayangkan. Apalagi ada orang yang mengelecehkan Insinyur Soekarno, Masya Allah, kualat. Bahkan Insinyur Soekarno itu tatkala pergi ke Uni Soviet, ke Rusia, apa yang beliau tanya, apa yang beliau cari? Beliau ingin menemukan makamnya Imam Bukhari
yang selama itu hilang nih, nggak ketemu di mana. Tetapi berkahnya Insinyur Soekarno, karohmahnya Insinyur Soekarno, maka makamnya Imam Bukhari ditemukan. Ini bukti nyata bahwa Insinyur Soekarno adalah wali-walinya Allah. Demikianlah penjelasan kami, semoga bermanfaat dan barokah fitini wa dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu taala a'lamu bishawab.